Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, mari kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia, tarik nafas perlahan dan hembuskan dengan tenang. Katakan dalam hati, aku cukup, aku hadir, aku disertai oleh Allah. Hidup ini bukanlah tentang seberapa jauh engkau melangkah, tetapi seberapa dalam engkau mampu mengenali dirimu sendiri. Karena sesungguhnya, semakin engkau mengenal dirimu, semakin engkau dekat dengan Tuhan yang menciptakanmu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan hatimu terbuka. Dengarkan setiap kata, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan jiwamu. Dan bila engkau merasakan getaran kebenaran di dalamnya, tinggalkan jejak kebaikan dengan menekan tombol like, berbagi kepada sahabatmu, dan tuliskan di kolom komentar, "Aku siap kembali pada diriku yang sejati." Mari kita berjalan bersama dalam perjalanan pulang menuju cahaya. Bab 1. Pencarian yang tak pernah usai. Pernahkah engkau merasa bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang yang tidak pernah selesai? Kita diajarkan sejak kecil untuk mengejar ilmu, mengumpulkan pengetahuan, menguasai teori, dan menghafal banyak kata-kata bijak. Semakin hari semakin banyak yang kita kejar. Namun saat malam tiba dan kita duduk sendirian di kamar, entah mengapa hati masih saja terasa hampa. Seolah ada lubang yang tidak bisa ditutupi oleh seberapa banyak pun ilmu yang sudah kita genggam. Itulah tanda bahwa pencarian sejati bukanlah di luar dirimu, melainkan di dalam. Lihatlah betapa banyak orang yang pandai berbicara tentang kebenaran, fasih menuturkan dalil, mengutip kitab, bahkan mampu menjawab segala pertanyaan dengan cepat. Tapi jika engkau menatap matanya lebih dalam, kau akan menemukan kegelisahan yang tersembunyi. Ia tahu banyak hal, tapi ia tidak mengenal dirinya sendiri. Ilmu yang banyak tanpa kesadaran, bagaikan memegang lentera tanpa menyalakan api. Kau bisa membawa wadahnya, tapi cahaya yang seharusnya menerangi jalanmu tidak pernah ada. Kadang kita menipu diri sendiri dengan merasa cukup karena kita pandai. Kita bangga karena bisa mengalahkan orang lain dalam perdebatan, atau karena kita hafal lebih banyak dibandingkan mereka. Namun kebanggaan itu rapuh, sebab ia hanya berdiri di atas ego. Ketika kesadaran tidak hadir, ilmu justru berubah menjadi beban, menjadi tembok yang menghalangi cahaya untuk masuk. Kau tampak berisi dari luar, tetapi kosong di dalam. Sadarilah bahwa pengetahuan yang sejati bukanlah tentang seberapa banyak hal yang engkau ketahui, melainkan seberapa dalam engkau mengenal dirimu sendiri. Satu ayat bisa membuka hatimu lebih luas daripada 1000 buku, jika engkau menyelaminya dengan kesadaran. Satu doa bisa menembus langit, jika engkau hadir sepenuhnya ketika mengucapkannya. Inilah yang sering dilupakan manusia, bahwa inti dari segala ilmu adalah menghidupkan kesadaran dalam dirimu sendiri. Dan disinilah perjalanan kita dimulai. Sebelum engkau melangkah jauh mengejar banyak hal, cobalah berhenti sejenak, tarik nafas perlahan, dan tanyakan kepada dirimu, apakah aku benar-benar hadir di dalam hidupku sendiri? Jika engkau bisa jujur menjawabnya, maka engkau sudah memulai langkah pertama menuju kebenaran yang sejati. Sebab jalan panjang itu tidak dimulai dengan ribuan buku, melainkan dengan satu hal sederhana, kesadaran akan keberadaanmu sendiri. Bab 2. Mengapa kesadaran itu satu kunci? Kesadaran itu ibarat sebuah cermin. Bayangkan engkau memiliki rumah besar yang indah, dengan perabotan yang mahal dan hiasan yang menawan, namun cerminnya buram dan penuh debu. Apapun yang kau letakkan di dalam rumah itu tidak akan pernah terlihat jelas. Begitu pula dengan hidupmu. Sebanyak apapun ilmu yang kau miliki, jika cermin dirimu tertutup kabut ketidaksadaran, maka engkau tidak akan pernah benar-benar melihat siapa dirimu dan tidak pernah sungguh-sungguh memahami makna dari semua yang kau pelajari. Kesadaran itu sederhana, tetapi justru disitulah kekuatannya. Ia tidak datang dari gelar, bukan dari tumpukan buku, bukan dari panjangnya ucapan. Kesadaran muncul ketika engkau berani menatap dirimu apa adanya. Ia hadir ketika engkau mampu berhenti sejenak di tengah hiruk-pikuk hidup, lalu bertanya dengan jujur, siapa aku? Apa yang sebenarnya aku cari? Pertanyaan itu terdengar sederhana,
Namun hanya jiwa yang berani yang sanggup menanyakannya dengan sungguh-sungguh. Banyak orang takut dengan kesadaran. Mengapa? Karena sadar berarti membuka tabir. Sadar berarti melihat kelemahan yang selama ini disembunyikan. Sadar berarti berhadapan dengan kerapuhan, dengan luka, dengan kesalahan yang mungkin selama ini kita tutupi dengan topeng ilmu, dengan pujian, atau dengan kesibukan dunia. Maka tidak heran banyak yang memilih berlari, mengumpulkan ilmu demi ilmu, tapi tidak pernah mau benar-benar bercermin. Namun jika engkau berani membuka tabir itu, di balik rasa takut akan kelemahanmu, engkau akan menemukan sesuatu yang jauh lebih indah. Engkau akan melihat cahaya yang selama ini tertutup. Cahaya itu adalah kesadaran yang membuat satu kata menjadi bermakna, yang membuat satu doa menjadi doa sungguhan, yang membuat satu ibadah sederhana menjadi penuh kehidupan. Semua itu bukan karena banyaknya ilmu yang kau miliki, tapi karena engkau hadir di dalamnya. Inilah rahasia mengapa para bijak sepanjang masa lebih menekankan kesadaran dibanding banyaknya pengetahuan. Karena mereka tahu, kesadaran adalah pintu yang mengubah ilmu menjadi cahaya, mengubah amal menjadi ibadah sejati, dan mengubah hidup yang biasa-biasa saja menjadi perjalanan yang penuh makna. Sadar diri adalah kunci tunggal yang membuka segala pintu. Dan kunci itu tidak jauh, ia selalu ada dalam genggamanmu, jika saja engkau mau menoleh dan menyadarinya. Bab 3. Ilmu tanpa diri. Banyak orang mengira bahwa semakin banyak ilmu yang ia miliki, semakin dekat ia kepada kebenaran. Ia menumpuk pengetahuan bagaikan orang yang menumpuk buku di rak-rak besar, hingga rumahnya penuh sesak dengan lembaran kata. Tetapi jika hati tidak hadir, maka semua itu hanyalah kertas tanpa ruh. Ia bisa membicarakan tentang Tuhan, tetapi tidak pernah benar-benar merasa bersamanya. Ia bisa menafsirkan makna doa, tetapi tidak pernah merasakan doa itu menyentuh jiwanya sendiri. Inilah yang dimaksud dengan ilmu tanpa diri, ilmu yang dipelajari tetapi tidak dihidupi. Sadar diri adalah ruh yang menghidupkan segala ilmu. Tanpa itu, ilmu hanya menjelma hafalan yang kering, seperti pohon tinggi yang tidak berbuah. Orang bisa terlihat hebat di mata manusia, bisa dihormati karena pandai, tetapi di hadapan Tuhan, ia mungkin hanyalah bayangan kosong. Karena yang Tuhan lihat bukanlah seberapa banyak kata yang kau kuasai, tetapi seberapa hadir jiwamu dalam setiap ilmu itu. Pernahkah engkau melihat orang yang rajin beribadah, tetapi hatinya tetap penuh dengan kemarahan? Pernahkah engkau menjumpai orang yang fasih berbicara tentang kebaikan, tetapi lisannya masih mudah melukai? Itulah tanda bahwa dirinya tidak hadir di dalam ilmunya sendiri. Ia hanya bergerak di permukaan, tanpa kesadaran yang menyelam ke dalam. Amal yang dijalankan tanpa kesadaran hanyalah rutinitas, bukan perjalanan menuju Tuhan. Kesadaran membuat ilmu yang sedikit menjadi cahaya yang luas. Satu ayat yang engkau hayati sepenuh hati bisa lebih hidup daripada 1000 dalil yang hanya tersimpan di kepala. Satu doa yang kau ucapkan dengan penuh kesadaran bisa lebih kuat daripada ribuan doa yang hanya keluar dari bibir tanpa jiwa. Inilah keajaiban sadar diri. Ia bukan menambah jumlah, tetapi memperdalam makna. Karena itu, janganlah engkau sibuk mengejar banyaknya ilmu hingga lupa pada hal yang paling penting. Apakah dirimu hadir di dalamnya? Apakah engkau benar-benar menghidupi apa yang kau pelajari? Ilmu tanpa diri adalah beban yang mengikat, tetapi ilmu yang disertai kesadaran adalah sayap yang membawamu terbang. Maka jangan dulu mencari 1000 kitab sebelum engkau menemukan dirimu sendiri. Bab 4. Satu nafas, satu kehadiran. Kalau engkau ingin tahu betapa sederhananya kesadaran itu, cobalah perhatikan nafasmu. Ia selalu bersamamu sejak engkau lahir, hingga detik terakhir ketika ajal datang menjemput. Namun berapa kali dalam hidupmu engkau benar-benar menyadari bahwa engkau sedang bernafas? Nafas adalah guru yang setia, ia tidak pernah meninggalkanmu, tapi justru engkau yang sering melupakannya. Engkau sibuk dengan pikiran tentang masa lalu yang sudah hilang, atau masa depan yang belum tiba, hingga lupa pada satu hal yang nyata. Nafas yang kini sedang kau hirup dan kau hembuskan. Ketika engkau mulai menyadari nafasmu, tiba-tiba dunia terasa lebih hening. Engkau tak lagi sepenuhnya dikuasai oleh pikiran,
yang berlari ke sana kemari. Setiap hirupan nafas adalah undangan untuk hadir. Setiap hembusan adalah pengingat bahwa hidupmu bukan di masa lalu, bukan pula di masa depan, melainkan di detik ini. Dan di sanalah rahasia hidup sesungguhnya berada, di saat ini dalam kehadiran penuh. Nafas adalah pintu kecil yang membawamu pulang ke dalam dirimu sendiri. Saat engkau sadar pada nafas, engkau sedang kembali ke rumah yang sejati, dirimu sendiri. Kau tidak lagi tersesat di luar, mengejar bayangan-bayangan yang tak pernah selesai. Kau kembali ke inti keberadaanmu, dan disitulah engkau bisa menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kesadaran melalui nafas bukanlah hal yang rumit. Engkau tidak perlu belajar bertahun-tahun untuk sekadar menyadarinya. Cukup duduk tenang, tarik nafas perlahan, dan rasakan kehidupan yang mengalir di dalam dirimu. Rasakan bahwa ada rahmat Tuhan yang menjemputmu dalam setiap udara yang masuk, dan ada kasih-Nya yang membimbingmu dalam setiap udara yang keluar. Betapa indahnya hidup ketika engkau benar-benar menyadari bahwa setiap nafas adalah karunia. Maka jangan anggap remeh nafasmu. Ia bukan sekadar gerakan tubuh yang otomatis, ia adalah tanda kehadiran Tuhan dalam dirimu. Dan setiap kali engkau sadar pada nafasmu, engkau sedang diingatkan bahwa Tuhan selalu dekat, lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Dengan satu nafas yang disadari, engkau bisa kembali ke jalan pulang. Bab 5. Melihat diri tanpa topeng. Kesadaran mengajakmu untuk berani melihat dirimu sendiri tanpa lapisan, tanpa topeng yang biasa kau gunakan di hadapan orang lain. Dunia sering menuntutmu untuk selalu terlihat kuat, tampak berhasil, seolah tidak pernah gagal. Engkau pun membangun citra, menyembunyikan luka, dan menutup rapat kelemahanmu. Namun pada akhirnya semua itu hanyalah bayangan semu. Sebab dirimu yang sejati tidak pernah bisa berbohong pada dirimu sendiri. Melihat diri tanpa topeng bukanlah perkara mudah. Ada rasa sakit yang muncul saat engkau jujur pada dirimu sendiri. Ada rasa malu ketika menyadari kesalahan, ada rasa getir saat berhadapan dengan rapuhnya hati, dan ada rasa takut ketika melihat sisi gelap yang selama ini kau sembunyikan. Tetapi justru disitulah letak kekuatan kesadaran. Ia tidak datang untuk mempermalukanmu, melainkan untuk membebaskanmu. Karena hanya dengan berani melihat kerapuhanmu, engkau bisa menemukan keutuhan dirimu. Seringkali kita sibuk menilai orang lain, mengukur kesalahan mereka, dan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan mereka. Tetapi kita lupa bercermin. Padahal cermin yang jernih tidak pernah berdusta. Ia memantulkan apa adanya. Dan kesadaran adalah cermin yang paling jujur, yang memperlihatkan siapa engkau sebenarnya, tanpa hiasan, tanpa topeng, tanpa dalih. Saat engkau berani melihat dirimu dengan jujur, sesuatu yang menakjubkan akan terjadi. Di balik semua kelemahan dan kesalahan, engkau akan menemukan cahaya. Cahaya yang selama ini tertutup oleh lapisan kepalsuan, cahaya yang tidak pernah padam meskipun engkau jatuh berkali-kali. Cahaya itu adalah tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, hanya saja engkau yang terlalu sibuk menutupinya dengan topeng. Inilah yang membuat sadar diri begitu berharga. Ia bukan sekadar pengetahuan, melainkan keberanian untuk menjadi apa adanya. Ia mengajarkanmu bahwa engkau tidak perlu sempurna untuk dicintai oleh Tuhan. Engkau hanya perlu jujur pada dirimu dan membiarkan cahaya itu kembali bersinar. Karena pada akhirnya, tidak ada topeng yang bisa bertahan selamanya. Yang abadi hanyalah kebenaran dirimu yang sejati. Bab 6. Diam yang mengajarkan segalanya. Ada satu guru agung yang sering kita abaikan, keheningan. Di dunia yang penuh kebisingan ini, kita terbiasa mencari jawaban lewat kata-kata, lewat diskusi, lewat bacaan, bahkan lewat perdebatan panjang. Kita mengira semakin banyak suara yang kita dengar, semakin dekatlah kita pada kebenaran. Padahal seringkali justru dalam diam, kebenaran menampakkan dirinya. Keheningan itu sederhana, namun ia mampu mengajarkan lebih banyak daripada ribuan buku. Ketika engkau duduk tenang dan membiarkan dirimu larut dalam keheningan, sesuatu yang berbeda terjadi. Suara pikiranmu yang biasanya berlari kencang mulai melambat. Resahmu sedikit demi sedikit mereda, dan perlahan engkau mulai mendengar sesuatu yang selama ini tenggelam oleh kebisingan dunia. Suara hatimu sendiri.
Itulah suara yang paling jujur, suara yang paling dekat dengan kebenaran. Namun sayangnya, suara itu kerap tak terdengar karena kita terlalu sibuk berlari keluar. Diam bukan berarti kosong. Justru dalam diam, engkau menemukan ruang yang luas di dalam dirimu. Ruang itu selama ini tertutupi oleh kata-kata, oleh kesibukan, oleh pikiran yang berputar tanpa henti. Begitu engkau memberi ruang pada diam, engkau akan melihat bahwa segala jawaban yang selama ini engkau cari, sesungguhnya sudah ada di dalam dirimu. Hanya saja, engkau tidak pernah sempat mendengarnya. Keheningan juga mengajarkan kesabaran. Saat engkau berdiam diri, engkau belajar bahwa tidak semua hal butuh reaksi cepat. Tidak semua pertanyaan butuh jawaban segera. Ada saatnya untuk menunggu, ada saatnya untuk merenung, ada saatnya untuk membiarkan sesuatu menampakkan dirinya dengan sendirinya. Kesadaran tumbuh lebih subur dalam tanah keheningan dibandingkan di tengah hiruk-pikuk suara. Maka jangan takut untuk diam. Jangan merasa bahwa diam adalah kelemahan, sebab diam yang penuh kesadaran justru adalah kekuatan. Di dalam diam, engkau menemukan dirimu. Dan ketika engkau menemukan dirimu, engkau akan menyadari bahwa Tuhan pun lebih mudah engkau temukan dalam keheningan, karena Ia tidak jauh, Ia selalu hadir di dalam ruang sunyi hatimu. Bab 7. Sadar diri membawa damai. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan. Kita mencarinya di banyak tempat. Ada yang menaruh harapan pada harta, ada yang mengejarnya lewat pujian manusia, ada yang merasa baru akan tenang jika memiliki kekuasaan. Namun semakin kita kejar, kebahagiaan itu terasa semakin jauh. Harta yang kita dapat tak pernah cukup, pujian yang kita terima tak pernah memuaskan, kekuasaan yang kita genggam tak pernah menenangkan. Pada akhirnya kita menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa kita kumpulkan dari luar, melainkan sesuatu yang lahir dari dalam diri, dari kesadaran. Kesadaran membuat kita damai bersama diri sendiri. Saat engkau sadar, engkau tidak lagi sibuk membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Engkau tidak iri pada mereka yang tampak lebih berhasil. Engkau tidak rendah diri saat melihat mereka yang tampak lebih beruntung. Karena engkau tahu, setiap jiwa memiliki jalannya sendiri, setiap manusia sedang menempuh perjalanan yang berbeda. Kesadaran membebaskanmu dari jerat perbandingan, dan itulah awal dari ketenangan. Damai yang lahir dari kesadaran berbeda dengan damai yang diberikan dunia. Damai dunia seringkali rapuh karena bergantung pada keadaan. Jika keadaan berubah, maka damai itu pun lenyap. Tetapi damai yang lahir dari kesadaran tidak bergantung pada apapun. Ia tetap hadir meski dunia sedang kacau, ia tetap ada meski engkau sedang kehilangan. Damai itu lahir karena engkau kembali menyatu dengan dirimu sendiri, dan disitulah engkau merasa cukup. Banyak orang yang tampak tertawa, tetapi sebenarnya tidak damai. Mereka berlari dari satu kesenangan ke kesenangan lain, dari satu hiburan ke hiburan berikutnya, berharap kekosongan di dalam hati bisa tertutup. Namun semakin mereka berlari, semakin besar pula kekosongan itu. Berbeda halnya dengan orang yang sadar diri. Meski hidupnya sederhana, meski ucapannya tidak banyak, matanya memancarkan ketenangan yang tidak bisa dipalsukan. Itulah tanda damai yang lahir dari kesadaran. Dan inilah rahasia yang perlu engkau pegang. Damai itu tidak akan pernah datang dari luar dirimu, melainkan dari dalam. Ketika engkau kembali sadar akan keberadaanmu, engkau menemukan bahwa dirimu selalu dijaga, selalu ditemani, selalu dipenuhi oleh kasih Tuhan. Itulah damai yang sejati, damai yang tidak bisa dicuri oleh dunia dan tidak bisa dirusak oleh keadaan apapun. Bab 8. Kesadaran dan cinta. Kesadaran sejati selalu melahirkan cinta. Karena ketika engkau benar-benar sadar, engkau menyadari bahwa dirimu bukanlah pusat dari segala sesuatu. Engkau hanyalah bagian kecil dari ciptaan yang luas, dan segala yang ada di sekitarmu juga merupakan ciptaan yang memiliki tujuan dan makna. Dari sinilah tumbuh rasa hormat, rasa kasih, dan rasa cinta, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada seluruh kehidupan yang ada. Kesadaran menyingkap tabir ego, dan yang tersisa hanyalah hati yang lembut. Cinta yang lahir dari kesadaran berbeda dengan cinta yang hanya lahir dari nafsu atau keinginan. Cinta yang berakar dari kesadaran tidak menuntut balasan, tidak memaksa, tidak ingin menguasai.
Ia seperti matahari yang memberi cahaya tanpa bertanya, siapa yang berhak menerimanya? Atau seperti pohon yang memberi buah tanpa menagih balasan dari siapapun yang memetiknya. Itulah cinta yang murni, cinta yang lahir dari jiwa yang telah mengenal dirinya sendiri. Ketika engkau benar-benar sadar, engkau akan lebih mudah memahami orang lain. Engkau tidak lagi cepat menghakimi, karena engkau tahu setiap manusia memikul bebannya masing-masing. Engkau tidak lagi mudah membenci, karena engkau tahu di balik luka dan kesalahan, ada jiwa yang sedang mencari jalan pulang. Dari sinilah lahir empati yang tulus, kasih yang lembut, dan doa yang dipanjatkan bukan hanya untuk dirimu, melainkan juga untuk mereka yang bahkan pernah menyakitimu. Kesadaran membuatmu melihat bahwa cinta sejati bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Ia hanya tertutup oleh kabut ego, oleh ketakutan, oleh rasa memiliki yang salah. Begitu engkau berani menyingkap kabut itu, engkau menemukan bahwa cintamu tidak terbatas. Ia mengalir seperti sungai, menyentuh siapa saja yang dilewatinya. Dan semakin ia mengalir, semakin jernihlah ia menjadi. Dan di titik ini, engkau akan memahami bahwa cinta sejati sesungguhnya adalah jalan menuju Tuhan. Karena ketika engkau mencintai ciptaan dengan kesadaran, engkau sebenarnya sedang mencintai Sang Pencipta. Ketika engkau memberi tanpa pamrih, engkau sedang meneladani kasih-Nya. Dan ketika engkau berdoa dengan tulus untuk orang lain, engkau sedang merasakan bahwa nur ilahi telah menyalakan ruang terdalam dari hatimu. Bab 9. Diam adalah jalan. Kadang semakin banyak kata yang kita ucapkan, semakin jauh kita dari kedalaman diri. Dunia ini penuh dengan kebisingan, berita, pendapat, perdebatan, dan suara-suara yang terus berdesakan masuk ke telinga kita. Namun, dalam hiruk-pikuk itu, justru kita sering kehilangan satu hal yang paling berharga, keheningan batin. Diam bukan berarti kosong, bukan berarti hampa. Diam adalah ruang di mana jiwa beristirahat dan hati kembali pada keseimbangannya. Orang yang sadar diri tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ia tidak merasa perlu menanggapi semua hal, tidak merasa wajib menjelaskan dirinya kepada semua orang. Ia tahu bahwa ada kalimat yang lebih kuat dari 1000 kata, dan itu adalah keheningan. Dari diam lahirlah pengertian yang lebih dalam. Dari diam muncul kejernihan untuk melihat sesuatu apa adanya, tanpa dibalut oleh emosi atau ego. Diam juga mengajarkan kita untuk mendengar. Bukan hanya mendengar suara orang lain, tetapi juga mendengar suara hati, bahkan suara alam, dan bisikan halus dari Tuhan yang sering kita abaikan. Dalam keheningan kita bisa merasakan bagaimana angin yang lembut seakan berbicara, bagaimana detak jantung kita menyimpan pesan, bagaimana tarikan nafas menjadi zikir yang tidak pernah terputus. Semua itu hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang tenang dalam diam. Banyak rahasia besar hanya bisa ditangkap ketika kita berani masuk ke dalam sunyi. Wali-wali Allah, orang-orang bijak, dan para pencari kebenaran selalu menjadikan diam sebagai jalan. Sebab mereka tahu, dalam diam ada kedekatan yang lebih mesra dengan Sang Pencipta. Doa yang keluar dari hati yang tenang dalam diam jauh lebih tulus daripada 1000 kata yang diucapkan hanya karena kebiasaan. Di sana, kita tidak sedang berpura-pura di hadapan manusia, tapi sungguh-sungguh hadir di hadapan Allah. Maka jadikanlah diam sebagai bagian dari perjalanan sadar dirimu. Jangan takut dengan kesepian, jangan lari dari keheningan. Justru disitulah engkau menemukan dirimu yang sejati. Ingatlah, kebisingan hanya akan membuatmu lupa arah, tetapi diam akan menuntunmu kembali pulang. Karena sesungguhnya, diam bukanlah akhir dari percakapan, diam adalah permulaan dari percakapan terdalam dengan Tuhan. Bab 10. Pulang ke dalam diri. Pada akhirnya, semua perjalanan panjang yang kita lalui, semua ilmu yang kita kejar, semua kata-kata yang kita dengar, hanya mengantar kita pada satu hal yang paling sederhana, pulang ke dalam diri. Seringkali kita berkelana terlalu jauh, mencari jawaban kemana-mana, mengejar cahaya di luar sana, padahal cahaya itu sejak awal sudah ada di dalam dada kita sendiri. Pulang ke dalam diri bukan berarti menutup mata dari dunia, melainkan menemukan pusat yang membuat kita tetap teguh meski dunia terus berubah. Sadar diri adalah titik temu antara pencarian dan kepulangan.
Kita bisa belajar banyak, membaca banyak, mendengar nasihat banyak orang, tetapi bila tidak sampai pada kesadaran diri, semua itu akan terasa kosong. Sadar diri membuat kita tidak lagi terjebak dalam pertanyaan, melainkan menemukan ketenangan dalam jawaban yang sederhana. Engkau tidak lagi sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain, tidak lagi takut pada pandangan manusia, karena engkau tahu siapa dirimu dan kepada siapa engkau akan kembali. Hidup ini bukanlah tentang seberapa banyak engkau menguasai pengetahuan, melainkan seberapa dalam engkau mampu mengenali hatimu sendiri. Ketika engkau benar-benar mengenal diri, engkau akan menemukan Tuhan di dalamnya. Itulah sebabnya para bijak berkata, siapa yang mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Bukan berarti Tuhan berada di dalam batas-batas tubuh ini, tetapi karena kesadaran diri membuka tirai yang menghalangi kita dari cahayanya. Kini setelah melewati perjalanan ini, aku ingin mengingatkanmu. Jangan biarkan hidupmu terbuang sia-sia dengan mengejar hal-hal yang tidak pernah membuatmu tenang. Berhentilah sejenak, duduklah diam, dan rasakan dirimu sepenuhnya. Hanya dengan cara itu engkau bisa melihat betapa dekatnya Tuhan denganmu. Ia tidak pernah jauh, tidak pernah meninggalkanmu. Hanya saja engkau terlalu sibuk mencari di luar sampai lupa menoleh ke dalam. Maka pulanglah. Pulanglah kepada dirimu sendiri. Pulanglah kepada Tuhanmu. Engkau tidak butuh ilmu yang banyak untuk memulai perjalanan ini. Cukup satu, sadar diri. Karena dari situlah semua pintu kebijaksanaan terbuka, dari situlah semua cahaya memancar, dan dari situlah engkau akhirnya akan mengerti. Hidup ini bukan tentang memiliki, tapi tentang kembali. Sahabat jiwa yang mulia, ingatlah, perjalanan ini bukanlah tentang berapa banyak ilmu yang kau kumpulkan, tapi seberapa dalam engkau mampu kembali pada kesadaran dirimu sendiri. Semoga Allah senantiasa menjaga hatimu, menerangi langkahmu, dan melapangkan setiap jalan hidupmu. Aku doakan engkau selalu dalam lindungannya, dipenuhi keberkahan, dan dijauhkan dari segala kesusahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.